seorang itu di antara surga dan neraka. Ini golongan orang yang dia di luar menikah dia punya anak. Na'udzubillah. Ada perbuatan-perbuatan yang membuat seorang itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pasti sunnah Rasulullah. Pasti apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu cara memandang Rasulullah. Sehingga apa? Manusia kita ini, umat Rasulullah mendapatkan sirrahmah pandangan kita terhadap istri seorang laki-laki. Pandangan seorang perempuan terhadap suaminya, seorang laki-laki perempuan itu. Karena rahmah. Lah bagaimana Habib mata kok ada hubungannya dengan Rasulullah? Karena kita mengikuti lisan Nabi Muhammad. Karena kita mengikuti hadis Rasulullah. Karena kita mengikuti ulamanya Nabi Muhammad. Karena kita mengikuti tatanan tuntunan ajaran daripada berumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini yang mendung ini Allah masih memberikan antumah sehat afiah. Allah masih memberikan kita semua barokah daripada ilmu yang dikatakan ilmu ini luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah uswatun hasanah suri tauladan. Sehingga apa? Sehingga kita umat Nabi Muhammad insyaallah yang taat kepada Allah dan Rasul mendapat akhlak yang baik, mendapat hingga di akhirat syafaat beliau Rasulullah Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir hormati Ki Abdul Rahim selaku khadim Majelis Asy-Syifa, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan antumah semua mudah-mudahan digabul hajat, dibanyakan rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, dijadikan mar'atun salihah, perempuan salihah, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dikatakan seorang perempuan itu dinikahi atau dinikahkan dengan seorang laki-laki. Aqdatun nikah, terus menikah menjadi halal antara dua insan manusia itu. Sehingga berumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Ikatan yang Allah pertemukan, Allah takdirkan. Menikah ini ada laki-laki dibatasi, ya. Kalau perempuan dinikah, kalau perempuan ini bukan menikahi tapi dikawini, dinikahi. Maka waktu aqdatun nikah dia menikahi laki-laki itu si perempuan. Jadilah terus istri
daripada seorang laki-laki. Dibatasi laki-laki menikah 4, ya, dibatasi menikah 4, tapi harus karena syabab, daripada rumah tangganya itu enggak sakinah mawaddah warahmah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Nabi Muhammad ini rahmahnya, cintanya ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha luar biasa Rasulullah. Jadi hati Nabi ini membuat kita merindukannya, ya. Jasad Rasul, zahirnya Nabi membuat kita merindukan Rasulullah dari zaman ke zaman. Sampai Rasulullah banggakan kita umat yang akhir, yang sekarang ini. Jadi perempuan dia harus menjadi seorang alimah, yang pinter agama. Ya, kewajiban itu mencari ilmu diwajibkan kepada seorang laki-laki muslim, ya, dan perempuan muslim. Ya. Wajib hukumnya fardhatun al kull muslimin wal muslimah dikatakan. Ya muslimin udah nyakup 2, laki-laki dan perempuan. Dia seorang istri itu daripada suaminya itu dibekalinya Allah insyaallah rezeki ilmu. Kalau dia menikah nggak ngerti ilmu bahaya. Apa yang dilihat seorang itu sesuai apa daripada hati. Jadi kalau seorang perempuan dia menikah dia harus ngerti belajar agama, harus ngerti ilmu. Bagaimana nanggapi suami supaya sabar. Ya, kalau suami kepengen apa dituruti, suami kepengen apa dituruti, asal jangan yang haram, jangan yang subuhat, jangan yang makruh. Kalau perlu ngerokok mau dilarang, jangan ngerokok walaupun makruh, ya. Tapi subhat hati-hati, apalagi yang haram. Harus ngerti berarti seorang istri itu apa hukum-hukum yang Allah tentukan. Nah, di sana rahmah itu, ya, sakinah mawaddah warahmah, puncak daripada rumah tangga itu Allah jadikan di akhirat itu kekal, ya, sepasang suami istri itu sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah katakan kalau dalam rumah tangga itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 insan itu, rijal wanita itu, dia taat kepada aturan sunnah Nabi Muhammad. Kalau mereka dalam mengukur muamalah dalam rumah tangganya, gerak-gerik ibadah, dalam bermakmum kepada suaminya, dalam melihat apa perbuatan suaminya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah katakan, kana ma'i fil jannah. Ya, ada segolongan orang-orang itu masuk ke dalam surga hanya matanya, bayangkan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, ada segolongan orang-orang itu di antara surga dan neraka. Ini golongan orang yang dia di luar menikah dia punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ada perbuatan-perbuatan yang membuat seorang itu sakinah mawaddah warahmah. Ini pasti sunnah Rasulullah. Pasti apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu cara memandang Rasulullah. Sehingga apa? Manusia kita ini, umat Rasulullah, mendapatkan sirrahmah pandangan kita terhadap istri seorang laki-laki. Pandangan seorang perempuan terhadap suaminya, seorang laki-laki perempuan itu, karena rahmah. Lah bagaimana Habib mata kok ada hubungannya dengan Rasulullah? Karena kita mengikuti lisan Nabi Muhammad, karena kita mengikuti hadis Rasulullah, karena kita mengikuti ulamanya Nabi Muhammad, karena kita mengikuti tatanan tuntunan ajaran daripada berumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada seorang Habib, Masya Allah, di daerah Jawa Timur, di daerah Bangil atau daerah Pasuruan. Saking cintanya sama istrinya, apa pekerjaan semua dia yang kerjakan. Pekerjaan nyuci piring, pekerjaan apa segala macam, saking sayangnya sama istrinya. Ini termasuk akhlak yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang terlalu begitu perhatiannya Rasulullah
ya kepada perempuan itu, kepada seorang perempuan yang lembut hatinya. Allah tentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah katakan. Jadi ada keutamaan yang harus diperhatikan di diri perempuan. Hingga terus si Habib ini ya karena dia begitu sayang kepada istrinya sampai nggak boleh istrinya tuh keringetan lah begitu. Nggak boleh capek, diperhatiin, disayang, apa pekerjaan semua dia kerjakan. Fi riwayat, dalam riwayat sampai akhirnya ketika suami itu, si Habib itu meninggal, dia mampankan diri bilang sama istrinya. Waktu dia nazak, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, aku mau pergi sekarang. Sampai meninggalnya dia bisa tentukan. Itulah barokah dari seorang mar'atun, perempuan yang hanya dia syarifah, yang hanya dia perempuan yang dicinta sama itu Habib. Nah, begitu juga suami-suami yang yang dia sayang kepada istrinya. Nah, itulah rahmah, cinta yang Allah berikan. Kenapa? Karena seorang dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Dan begitu juga perempuan. Perempuan ini setelah dia menikah, semua haknya laki-laki. Apa segala sesuatu harus dengan ridhonya suami. Kalau suami mengeluh sedikit berarti murka Allah buat perempuan itu. Kalau laki-laki dia sampai nggak mau, hatinya nggak menerima, perempuan itu tertutup rahmat itu dalam keluarga itu. Lah terus maka dikatakan seorang laki-laki masna. Dia menikah lagi terus. Di zaman Rasulullah ada tukang kayu bakar. Dilihat rumah tangganya Rasul seorang itu, dia tidak ada perubahan rumah tangganya. Turun ayat masna, menikahlah dua. Ya. Tapi insya Allah kita bukan perempuan yang susah, ya, perempuan sabar. Sabar, kuncinya sabar. Banyak diterangkan kalau perempuan itu sabar, dimarahi suami terkadang itu dianggap dia ini suatu kesenangan hati. Jadi kesabaran ini memang kalau hidup senang terus nggak bisa. Orang akan mendapatkan ujian dalam hidup. Nah, kesabaran itu yang membuahkan hasil di akhirat. Semakin Allah tambahkan rahmah kepada seorang mar'atun, perempuan itu. Sampai di akhirat nanti Allah beri hadiah kepada istri-istri daripada suami-suami itu. Boleh perempuan itu memasuki pintu-pintu surga fi ayyi abwabuha, dari mana saja pintu yang dikehendaki. Ada 7 pintu surga, ada yang mengatakan 8 pintu surga, wallahu a'lam. Tapi dalam hadis Rasulullah Nabi katakan memang mar'atun salihah, perempuan yang taat kepada suaminya, dia boleh. Antumah di situ disebutkan perempuan-perempuan itu, kamu perempuan memasuki pintu-pintu babu itu fi ayyi abwabuha, dikatakan dari mana pintu yang dikehendaki. Itulah kemuliaan daripada rahmah yang Allah berikan kepada rumah tangga yang ia saling mengalah, sabar. Bahkan sebagian ulama berpendapat innallaha ma'as sabirin, satu ayat itu di sana itu perempuan yang sabar yang mendapatkan derajat beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan perempuan ngandung selama 9 bulan sakit, melahirkan segala macam, ya, ngurusin suami ini itu. Ya kalau laki-laki seperti Habib tadi, kalau orang lakinya seperti itu, yang ngerti kemuliaan perempuan. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syarah Syekh Nawawi Al-Bantani, itu khas orang tertentu, ya, enggak semuanya orang seperti itu. Tapi meminta kepada Allah, ya Allah berikan jodohku, suamiku seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu yang pasti Allah letakkan rahmah di diri suami-suami yang seperti itu. Bayangkan Allah berikan kebutuhan, Allah cukupkan rezeki dari mulai akdatun nikah. Dari mulai 2 pasang suami istri itu menikah, Allah tambahkan porsi rezekinya. Begitu terus tahun bertahun berjalan sampai akhir hayat daripadanya itu dia sudahlah berketurunan terus, berketerusan terus, seperti itu rezeki sudah Allah berikan. Jadi nggak ada Allah nggak memberikan rezeki dalam rumah tangga, bahkan Allah dilebihkan terus ila yaumil qiyamah,
Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakan. Rezeki yang banyak ya, dari apa? Baik itu harta ataupun anak keturunan, ya anak keturunan soleh solehah, ya yang punya suami-suaminya soleh, yang punya istri-istri yang soleha, anak-anak itu yang laki menikah dengan perempuan soleha, yang perempuan itu menjadi soleha, yang laki-laki mempunyai istri yang soleha, kadza wa kadza dan seterusnya. Dan itu rahmah Allah terus seperti itu sampai yaumil kiamah, nggak ada batasnya rahmat Allah. Maka meminta kepada Allah diberi keturunan yang soleh solehah. Jangan tunggu anak mendoakan orang tua, tapi bagaimana orang tua mendoakan anak. Kenapa? Karena di sana itu ada keridhaan daripada seorang tua yang ia sepenuhnya mempunyai hak atas seorang anaknya itu, ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.